وإذا مرضت فهو يشفين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan terlimpahnya nikmat Allah, maka sangat wajar dan pantas jika kita selalu sikapi dengan rasa syukur yang mendalam sekali, sehingga dengan rasa syukur kita ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba yang bersyukur dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, akan diberikan nikmat dan semakin ditambah kenikmatannya, sehingga dia akan berlimpah ruah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan salah satu di antara nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat keimanan, nikmat Islam. Tidak ada yang kalah itu nikmat iman dan nikmat Islam, Bapak Ibu sekalian. Karena nikmat iman dan nikmat Islam inilah yang mampu menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Dan yang diberikan kesempatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini bermiliar-miliar manusia, tapi sangat sedikit sekali yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Banyak agama, tapi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Agama samawi yang pernah ada di dunia ini itu semuanya sudah berubah, dirubah oleh pembesar-pembesarnya, oleh ulama-ulamanya, iya, orang-orang pintarnya. Tapi Islam ini dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguh kami yang telah menurunkan az-zikra, yaitu Al-Qur'an, dan kami juga yang menjaganya. Sampai hari ini Al-Qur'an yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril masih utuh, ya, masih murni, tidak ada yang bisa merubahnya. Kapan berubah saja satu huruf langsung diketahui. Dan saat itu juga beribu-ribu bahkan berpuluh-puluh ribu mushaf Al-Qur'an yang sudah dibuang. Iya, tidak bisa dicetak ulang karena terdapat di dalamnya kesalahan. Dengan mudah diketahui. Ini adalah merupakan salah satu di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada agama Islam. Karena yang terpenting sebetulnya dalam sebuah agama itu adalah kitab sucinya. Kalau kitab sucinya murni, maka murnilah agama itu. Tapi kalau kitab sucinya berubah, seperti Taurat dirubah oleh orang-orang Yahudi, Injil dirubah oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang Nasrani, Islam tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yaqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang memilih keyakinan hidup, siapa yang memilih pedoman hidup, yaitu agama selain daripada agama Islam, maka falay yaqbala minhu, maka akan tertolak. Tidak ada keyakinan di dunia ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya keyakinan Islam saja yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul, kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan terakhir. Inilah yang menjadi nabi rahmatan lil alamin sampai terjadinya hari kiamat.
Ketika dikatakan di sini, siapa yang memilih agama selain agama Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin, akan ditolak dan termasuk nanti ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu pembahasan yang dimana kelanjutan daripada pertemuan yang lalu. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tata cara khusyuk di dalam solat dan saya anggap sudah selesai. Maka pada hari ini saya akan mengambil tema baru dengan judul yaitu keutamaan berzikir. Keutamaan berzikir. Kalau saja kita mengetahui Bapak Ibu sekalian keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikir ini tidak akan pernah kita tinggalkan. Tidak ada yang mau meninggalkan zikir ini, andaikan saja kita ketahui manfaatnya, fadilahnya. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan ketika beliau membaca atau membahas ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya saya pun akan mengingat kepadamu. Imam Syafi'i mengatakan bahwa keutamaan zikir cukup dengan satu ayat ini. Kalau kalian ingat kepadaku, maka saya pun akan ingat kepadamu. Artinya apa? Kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir kita, dengan doa-doa kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita dengan ingatan yang lebih luas lagi. Boleh jadi kita punya keterbatasan dalam berzikir, dalam mengingat Allah, tapi dengan keterbatasan waktu yang sebentar yang kita pergunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita dengan karunia-Nya yang lebih luas. Akan dibangga-banggakan kita di hadapan kiramal bararah, yaitu malaikat-malaikatnya yang mulia di sisinya. Masya Allah, disebut-sebut nama kita. Dan di antara yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang datang bermajlis ilmu. Iya, karena bermajlis ilmu itu sebetulnya adalah bagian dari zikrullah. Ustadznya, jamaahnya, semua yang terlibat di dalamnya, yang hadir di situ, bahkan orang yang hanya sekedar singgah saja, mampir saja secara tidak sengaja dia datang hanya karena dia tunggu temannya, maka dikatakan di dalam sebuah hadis, mereka itu adalah kaum yang tidak pernah merugi. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya salah satu di antara seseorang yang ingin ringan hidupnya, diberikan ketentraman, diberikan kedamaian, diberikan kebahagiaan, salah satu di antara sebab-sebab yang harus kita tempuh adalah berzikir. Kalau kita berzikir, maka berarti kita telah merangsang, kita telah memancing Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu tatma'inna qulubuhum. Orang-orang beriman itu hati-hati mereka tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita akan lebih tenang. Jadi di sini ada garansi. Kalau kita berzikir, insya Allah kita akan tenang. Dan kalau kita berbicara tentang zikir yang bisa mendatangkan ketenangan itu, sungguh-sungguh sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Di antaranya kita tilawatil Quran. Itulah afdaluz zikr, seafdal-afdalnya zikir. Coba kita lihat kembali saat kita usai membaca Al-Quran. Bukankah ada kepuasan batin, ada ketenangan yang kita dapatkan, yang dimana kita tidak akan bisa dapatkan kecuali nanti setelah selesai membaca Al-Quran atau sementara membaca Al-Quran. Mengapa? Karena di situ ada az-zakinah, ada ketenangan. Ya, ditafsirkan oleh para ulama, az-zakinah itu ketenangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jiwa-jiwa dan hati-hati orang beriman. Kemudian penafsiran yang lain, malaikat yang bernama az-zakinah yang memberikan efek ketenangan kepada mereka. Maka ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati mereka akan lebih tenang. Salat juga adalah merupakan zikir yang afdal. Karena salah satu di antara nama salat itu adalah
az-zikr, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah mulai kita takbiratul ihram, Allahu akbar, itu kita sudah berzikir? Ditambah lagi pada saat kita membaca doa iftitah, bukankah di dalamnya itu ada doa, ada zikir? Kita baca surah Al-Fatihah, bukankah itu adalah zikir? Kita baca Al-Quran, bukankah Al-Quran itu adalah zikir? Dan ditambah lagi dengan tasbih, ditambah lagi dengan banyaknya kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca di dalam solat kita, maka solat juga adalah zikir. Maka jangan heran kalau orang solat atau selesai solat, luar biasa sekali dampaknya. Kita tenang, kayak ada beban yang kita lepas dari beban. Kalau kita sudah salam, sudah tambah lagi zikir setelah solat, Masya Allah luar biasa sekali. Dan ini yang tidak ditemukan oleh orang-orang non-muslim. Tidak ditemukan oleh orang-orang non-muslim. Makanya mereka itu mencari cara. Ya, ada yang melancong ke berbagai negara menjadi turis, menjadi wisatawan. Ada yang pergi ke Bali, orang dari Jerman, dari Belanda, dari Australia, dari Amerika, dari berbagai negara. Mereka sesungguhnya itu mencari ketenangan. Ada yang pergi ke gunung-gunung mencari ketenangan. Mereka melakukan wisata. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari ketenangan. Kalau kita muslim, maka kita punya namanya wisata rohani. Iya, wisata rohani, wisata jiwa. Di mana kita melakukan wisata dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir itu, maka hati kita akan menjadi tenang. Ya, dan di antara bahagian daripada zikir itu adalah lapas-lapas zikir yang kita baca atau doa-doa yang kita baca. Itu juga bahagian daripada zikir. Maka apapun bentuknya, apakah kita membaca Al-Quran, mengerjakan solat, memperbanyak solat sunnah, dan demikian pula melepaskan zikir-zikir, itu semuanya adalah zikir. Ada yang bertanya, Ustadz, kapan kita berzikir? Berzikir ini Bapak dan Ibu sekalian, setiap saat dan setiap keadaan. Bukankah dalam Al-Quran surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha, mereka itu senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Iya, qiyaman, baik ketika mereka sedang berdiri, wa qu'udan, ataupun saat mereka sedang duduk-duduk, wa 'ala junubihim, ataupun mereka sementara berbaring. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka mentadabburi, bertafakkur. Iya. Kemudian setelah itu lisan-lisan mereka memuji Allah, menyanjung Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sembari mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Sampai dia kepada sebuah puncak tadabbur, yang dimana puncaknya yaitu sampai kepada ma'rifatullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah dia memikirkan, setelah dia mentadabburi alam semesta ini, maka dia sampai kepada ujung daripada tadabbur, yaitu semakin meningkat keimanannya. Keimanannya semakin tinggi, semakin mendalam. Mengapa? Efek daripada adanya zikir tadi. Sampai-sampai dikatakan, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan semua ini wahai Tuhanku secara sia-sia. Endingnya apa? Endingnya waqina adzaban nar, maka bebaskanlah kami dari azab neraka. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala ingat kepada orang-orang yang mengingatnya tadi. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini kata-kata ini sebetulnya sangat-sangat menarik. Iya. Makanya ketika kita berzikir ingat Allah dan Allah mengingat kepada kita, kata para ulama itu sudah cukup. Kalau kita berzikir lalu Allah mengingat kita, maka itu sudah cukup sebetulnya seutama-utama zikir. Iya. Kemudian dalam hadis yang lain, berzikir itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir ini perintah. Siapa yang tidak berzikir,
maka berarti dia telah melanggar perintah. Dan ketika kita berzikir, maka orang itu akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 205, "Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunil jahra minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin." Dan ingatlah Tuhanmu, berzikirlah kepada Rabbmu, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, baik di waktu pagi ataupun di waktu sore. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Di dalam ayat ini, Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, berzikirlah kepada Tuhanmu di dalam hatimu. Artinya bahwa zikir itu tidak mesti dilapaskan. Walaupun memang ada zikir yang harus dilapaskan, tetapi ada zikir yang cukup diucapkan oleh hati kita. Itu bahagian daripada zikir. Tetapi ketika dipadukan antara zikir hati dan zikir lisan, maka itu jauh lebih sempurna lagi, jauh lebih bagus lagi. Tetapi di sini dalam berzikir hendaklah dibarengi dengan sikap rendah hati, tadarru'an, yaitu sikap rendah hati. Kemudian disertai dengan rasa takut kepada sesuatu yang kita sebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berzikir, lisan kita mengucapkan, hati kita tadarru'an, yaitu disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengeraskan suara. Iya, dan selanjutnya berzikirlah di waktu pagi serta di waktu sore. Artinya di dalam berzikir, walaupun suara kita itu tidak keras, walaupun sir, walaupun hanya kita yang dengar, tidak membuat keributan, membuat orang lain misalnya terganggu. Tidak mesti zikir itu harus dibesarkan. Bahkan ketika zikir itu dilakukan dengan hati, dengan zikir hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan dengan suara yang lirih, ya, dengan suara yang lirih, itu jauh lebih bagus. Ya, makanya ini juga mohon maaf ya. Ketika imam selesai salam, kan ada dua bentuk yang sering diperhatikan oleh imam. Ada yang besar suaranya kalau sudah salam, kan berzikir diperbesar suaranya, diikuti oleh makmum. Alasannya untuk mengingatkan makmum, biar makmum itu lama-lama akan hafal zikir daripada sang imam. Iya, tetapi sebahagiannya lagi mengatakan tidak perlu besar, cukuplah kita masing-masing, karena sudah lepas salat berjamaahnya. Begitu selesai salam, itu sudah tidak ada lagi berjamaah, tapi masing-masing saja, masing-masing berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diperhatikan di negeri Saudi Arabia. Ya, dalam mazhab Hambali, ya, di mana mereka itu dalam mazhab Hambali mempraktikkan zikir dengan suara yang sir masing-masing, sehingga tidak saling mengganggu antara satu dengan yang lain. Jadi kalau sudah maki salam ke kanan dan ke kiri, maka setiap orang masing-masing punya kepentingan untuk berzikir kepada Allah dengan caranya dan dengan lapas-lapas zikir yang diketahuinya. Tidak mesti secara berjamaah, ya, dikomando dan lain-lain sebagainya. Itu yang dilakukan di dua Masjidil Haram, baik di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram di Mekkatul Mukarramah. Iya, jadi masing-masing orang sibuk dengan zikirnya. Iya, ada yang mau langsung sholat sunat, sudah sholat sunat baru dia lanjut dengan zikir, tidak ada masalah, karena memang sudah tidak ada kewajiban berjamaah pada saat kita zikir. Jamaah itu hanya dalam sholat fardu dan juga dalam sholat jenazah. Iya, maka berlakulah ayat ini, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati, kemudian dipenuhi dengan rasa takut dan tidak mengeraskan suara, baik di waktu pagi ataupun di waktu sore. Artinya kalau bisa zikir itu kita sir, ya, kita sembunyikan, cukup kita yang ketahui dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan. Tetapi kalau maksud kita untuk berzikir dalam rangka untuk memberikan contoh dan tauladan kepada putra-putri kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di rumah, sekaligus sebagai pengingat kepada mereka, oh masih kirmoy amaku, masih kirmoy bapakku. Akhirnya
Ketika mereka dengar, teringat juga dengan mengucapkan zikir yang sama, terpancing mereka untuk berzikir dalam rangka tujuan untuk pendidikan, tidak ada masalah. Tapi tidak terus menerus. Inilah makna atau sebagian makna daripada ayat ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dikatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan di waktu petang. Ya, dari ayat inilah, dua ayat terakhir yang kita baca, itulah yang yang menginspirasi sehingga ada namanya zikir pagi dan zikir petang. Ada yang sudah, kan rata-rata sudah punya bukunya di sini kan? Masya Allah. Iya, jangan ada. Jadi ada yang masih belum punya? Coba angkat tangan yang belum punya. Iya. Banyak yang baru ya? Coba angkat tangan saja. Iya, 1. Iya, 2. Baik, nanti semua yang belum punya buku zikir pagi dan petang akan kami berikan insyaallah. Dititip sama Bunda ya. Nanti Sudirman yang akan memfasilitasi ya, dititip sama Bunda. Jangan Bapak Ibu sekalian. Zikir ini adalah perisai. Zikir itu diibaratkan orang pergi berperang. Zikir adalah perisai. Pernah melihat film peperangan? Tempo dulu yang memakai pedang, memakai tombak. Ada perisainya kan, kayak apa ya? Ada besi-besi itu. Ketika mereka difana, ditangkis dengan perisai. Ketika dia ditombak, ditangkis dengan perisai. Ketika mereka diparangi, ditangkis dengan perisai. Zikir adalah perisai. Kalau kita tidak berzikir, kita kehilangan perisai. Maka leluasa itu syaitan mengganggu dan menggoda kita. Iya, makanya kenapa kita membaca zikir pagi? Karena kita berharap keselamatan, perlindungan dari Allah, dijaga oleh Allah. Iya, mulai dari pagi sampai sore. Ketika kita membaca zikir sore atau zikir petang atau mungkin malam baru sempat dibaca, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan, pertolongan, kemudahan demi kemudahan sampai datangnya pagi hari. Maka ketika kita membaca zikir pagi dan petang sebagaimana dalam ayat tadi itu, berarti 24 jam kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dalam zikir pagi dan petang itu Masya Allah luar biasa sekali. Saya ambil contoh ya. Ketika kita ingin mengharapkan pertolongan Allah, iya, dan kita ini adalah insan yang lemah. Kita tidak berdaya, kita tidak punya kekuatan. Tapi Allah lah Al-Qawi. Allah adalah Sang Maha Dahsyat yang sangat luar biasa, maha gagah dan perkasa, maha kuat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini lemah. Sementara musuh-musuh kita ini cukup banyak, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, dari kalangan jin, dari kalangan syaitan. Iya. Maka ketika kita membaca zikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Contoh zikir yang dibaca, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang hidup terus-menerus, kekal dan abadi selama-lamanya, bi rahmatika, dengan mengharapkan rahmatmu, astaghis, maka tolonglah saya ini. Ya. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Iya, dengan zikir ini sangat luar biasa sekali manfaatnya. Atau misalnya ada zikir yang kita baca di mana ringan diucapkan oleh lidah tetapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ringan diucapkan oleh lidah tetapi berat sekali timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu? Yaitu Subhanallahil azim atau subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah, aku sungguh memujinya. Subhanallahil azim, maha suci Allah, dialah yang maha agung. Jadi kita sucikan Allah karena Allah itu maha suci dari segala sesuatu, dari segala kekurangan. Allah itu maha sempurna, lepas dari segala cacat dan segala kekurangan, karena Allah maha sempurna. Maka kita memujinya. Wa bihamdihi, subhanallah, maha suci Allah dan dialah yang maha agung.
Subhanallahil azim. Dua kalimat ini ringan di lidah tapi sungguh berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya zikir merupakan salah satu sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Dikatakan dalam surah Al-Jum'ah ayat 10, "Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu menjadi orang yang beruntung. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, ingin menjadi sebagai pemenang, sang pemenang, tidak akan pernah merugi, maka ucapkan zikir. Karena ketika kita melalaikan sedikit saja dari waktu kita di pagi hari, di sore hari, di malam hari, tidak berzikir, ingat Bapak Ibu, akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ketika kita menyanyiakan waktu kita, lebih banyak kita terlena dengan kehidupan dunia, lebih banyak kita terlena dengan kemewahan dunia, sehingga lebih banyak mengucapkan ghibah, fitnah, mengadu domba, perkataan sia-sia, perbuatan sia-sia. Betul-betul dikasih terlena kita ini, sehingga dia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, waktu yang kita sia-siakan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Andai saja saya memanfaatkan waktu dan kesempatan saya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini dipenuhi dengan zikir. Iya. Kita ini dipenuhi dengan zikir. Coba saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Kita mau masuk rumah, ada zikirnya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Iya. Kita mau keluar rumah, ada zikirnya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Karena di sini banyak ibu-ibu, pada saat kita berdiri di depan cermin, kita lihat wajah tak di situ, ada mi bedaknya, ada mi gincuta juga. Ada zikirnya. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbagus rupa saya, memperbagus penampilan saya, wajah saya, fisik saya, fahassin khuluqi, maka hendaklah diperbagus juga akhlak saya. Iya, ini mini cenin rarana cenin rarai, tidak ada di atasnya. Iya, mau ki makan ada zikirnya. Iya, minimal membaca bismillah. Karena dikatakan di dalam hadis, syaitan tidak akan pernah ikut makan kepada kaum muslimin dan muslimah yang berzikir menyebut nama Allah. Sudah ki makan ada zikirnya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Iya. Banyak sekali, Masya Allah. Mau ki memakai baju, memakai baju ada zikirnya. Iya. Buka baju ada zikirnya. Ada semua. Masuk ke WC ada zikirnya. Jadi sebelum melangkah dengan kaki kiri masuk di toilet, maka kita baca zikir terlebih dahulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Iya. Ya Allah, sungguh aku meminta perlindungan kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan, minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Kemudian alangkah luar biasanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penyakit yang tersimpan di dalam perut keluar, dibuang pada tempatnya. Setelah itu kita keluar dengan plong. Luar biasa sekali. Maka kita pun membaca doa setelah berada di luar. Keluar dengan kaki kanan, kita berzikir lagi di luar. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah. Masya Allah, luar biasa ya Allah. Engkau telah memberikan kenikmatan kepada saya, maka segala puji hanya bagimu ya Allah. Azhaba 'annil adza, yang telah menghilangkan gangguan dariku, penyakit dariku, yang sekiranya itu tidak keluar, bisa saja orang itu diobati dengan ratusan juta hanya gara-gara tidak bisa BAB. Pernah dengar? Bahkan sampai dioperasi ratusan juta nilainya Bapak Ibu, hanya gara-gara tidak lancar BAB-nya, tidak bisa keluar BAB-nya. Ada orang yang terkena penyakit konstipasi, sembelit akut, akhirnya tidak bisa keluar BAB-nya kecuali setelah mengkonsumsi glukolax atau obat perangsang-perangsang untuk memancing BAB keluar. Maka sungguh kenikmatan yang sangat luar biasa ketika kita bisa membuang kotoran ini dengan lancar.
Makanya wajar kalau dikatakan alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, azhaba annil adza, yang telah menghilangkan gangguan dariku, penyakit dariku, wa afani, dan telah menyehatkan aku, menyembuhkan aku, wa afani, mengafiatkan aku. Jadi kenapa orang yang bagus BAB-nya, lancar BAB-nya, dikatakan wa afani, yang telah menyembuhkan aku? Karena kalau tidak keluar itu justru jadi penyakit. Karena ada orang itu Bapak Ibu, ini fakta ya, fakta. Kadang-kadang dia itu 3 kali sehari makan. Tapi iya, pokoknya rutin 3 kali sehari makan. Tetapi hanya 1 kali sepekan BAB. Iya. Jadi kira-kira kemana itu? Lari kemana? Iya. Makanya pada akhirnya jadi penyakit. Jadilah kanker, jadilah tumor, jadilah benjolan. Iya, makanya jadi penyakit. Kenapa? Karena tidak keluar. Maka wajar kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah, kita sanjung Allah. Jadi sebetulnya itu kita Bapak Ibu tidak bisa kita lepas dari zikir. Mimpi buruk, mau kita tidur, ada zikirnya kan? Baca dulu surah Al-Fatihah, kemudian ayat kursi 3 kali, Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian setelah itu ditiupkan ke telapak tangan, baru diusapkan ke seluruh tubuh. Iya, itu amalannya Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih. Setelah itu kita baring, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Atau dalam hadis lain, Bismikallahumma ahya wa amut. Iya, kita berzikir. Bangun di malam hari. Iya, mungkin kaget, ada mimpi-mimpi yang lain-lain. Bangun di malam hari, ada mimpi di mana kita melihat dalam tidur sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi? Ya, ternyata ada penolaknya. Supaya mimpi itu tidak jadi nyata, ada yang bisa menghilangkan jejak daripada mimpi itu tidak akan terjadi. Apa itu? Kita berisyarat meludah ke sebelah kiri. Nah, 3 kali. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru isyarat meludah ke sebelah kiri. Tapi jangan meludah betulan. Nanti kiri somita. Kaget itu, apa ini? Basa-basa. Iya, jadi tidak usah meludah betulan. Cukup isyarat. Kan begitu disebutkan di dalam hadis. Ketika kita terbangun di malam hari, mungkin mau kencing atau mau sesuatu, maka ada zikirnya. Ketika kita akan kembali ke tempat tidur, ada zikirnya. Zikirnya apa? Dan dikatakan di dalam hadis At-Tabrani ini, hadisnya sahih, bahwa siapa yang membaca zikir ini, maka seluruh dosa-dosanya diampuni walaupun sebanyak busa yang ada di lautan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru di tengah-tengahnya la haula wala quwata illa billah. Biasanya kan terakhir la haula wala quwata illa billahnya kan? Ini di tengah-tengah la haula wala quwata illa billah. Lalu di penghujungnya subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, manfaatnya apa? Akan diampuni seluruh dosa-dosanya walaupun sebanyak busa yang ada di lautan. Jadi kita terbangun ada zikirnya. Di pagi hari ada zikirnya, di sore hari ada zikir khususnya. Sesudah sholat ada zikirnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Ya, dan seterusnya. Baca zikir-zikir yang banyak itu. Khusus sesudah sholat subuh ada zikir untuk memperlancar rezeki. Ayo, mau saya ajarkan? Insya Allah dengan doa ini sekaligus sebagai zikir yang dibaca sesudah salat subuh, maka Allah akan perlancar rezeki kita. Ya, tidak terlalu susah kita mencari rezeki. Yang penting dikabulkan doa tak, zikir tak. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Mau saya ajarkan? Mau sekali atau mau banget? Mau banget ya, baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ayo sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ki apa mau ifale? Tinggal diamalkan, rutin ki amalkan ki itu Bapak Ibu. Iya, kita istiqomah amalkan itu, dan jangan hanya sekedar dibaca, tetapi dimaknai, dihayati apa makna dibalik zikir tersebut. Di balik doa tersebut, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sungguh betul-betul aku berharap kepada Engkau agar Engkau menambahkan ilmu pengetahuanku.
Sehingga dikasih hidayah datang pengajian, bermajelis taklim. Itu kan salah satu juga mungkin karena kita baca zikir ini. Dikasih hidayah untuk mencari majelis ilmu, majelis ta'lim, di mana agama diajarkan. Warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, yang baik. Akan diberikan rezeki yang baik, dilancarkan, diluaskan rezeki kita. Iya. Kemudian wa amalam mutaqabbala, dan amal yang diterima. Iya, amal yang diterima, karena banyak amal kita tetapi kita tidak tahu amal diterima atau tidak. Gimana caranya supaya amal kita diterima? Kita belajar apakah amal ini ada dalilnya atau tidak, ada dasarnya atau tidak, ada tuntunannya atau tidak. Karena ada juga amal itu amal tetapi tidak ada dalilnya. Iya, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, hanya dikarang-karang, hanya dibuat-buat. Nah, maka dipastikan melalui doa ini wa amalam mutaqabbala, dan amal yang diterima. Sehingga dengan doa kita yang diterima ditunjukkan jalannya bahwa ini amal yang ada dalilnya, ini amal yang tidak ada dalilnya, ini ibadah yang ada petunjuknya, ini yang tidak ada tuntunannya. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali kita ini. Kalau makanya dikatakan tadi alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring. Kita tidak lepas dari zikir ini. Tidak lepas dari zikir ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang banyak berzikir kepada Allah, ini dia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisinya. Semakin banyak zikir tak, maka semakin berpotensi untuk mendapatkan pahala yang luar biasa. Kita tambah lagi zikir tak, maka berpotensi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wazzakirin Allah katsira," dan seterusnya. Wa'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, iya, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang as-sadiqin, yang benar, iya, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk di dalam salatnya, di dalam zikirnya, di dalam doanya. Iya, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya. Dia jaga kehormatan dirinya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Laki-laki yang menyebut nama Allah, wazakirina. Iya, a'adda lahum. Maka dikatakan di sini wazakirati a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka mereka itu sungguh akan disediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Iya, ampunan dan pahala yang besar yang kita harapkan nanti di akhirat. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita sudah tertunduk malu mengenang masa lalu kita, kehidupan di dunia ini yang banyak kelalaian, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kemaksiatan, maka ketika nanti di padang mahsyar semua wajah akan tertunduk malu di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya yang kita harapkan pada waktu itu apa kira-kira Bapak Ibu? Ampunan. Pasti kita semua memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di depan kita api neraka sudah dinyalakan, sementara pintu-pintu surga sudah dibuka lebar. Tetapi ada yang harus dilintasi ke sana. Ada namanya jembatan As-Sirat. Maka untuk bisa menggapai surga dan bisa melintasi neraka melalui jembatan As-Sirat yang dibentangkan antara pada mahsyar dengan surga itu, maka ada syarat yang harus kita lewati, yaitu ampunan. Ampunan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, maka tentu semuanya bisa dilewati. Tetapi ada juga orang tidak diampuni oleh Allah dosa-dosa masa lalunya. Akhirnya dia harus dijebloskan dulu, disiksa dulu, dia harus diblender dulu di dalam neraka.
dijungkir balikkan turun di dalam neraka dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Sesuai dengan kadar dosanya, sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukan. Tetapi karena dia beriman dan beramal soleh, ada kebaikan-kebaikannya, dan dia tidak melakukan kemusyrikan, karena yang kekal dan abadi di dalam neraka kita sudah jelaskan pada pengajian yang lalu ada 3. Hanya orang-orang kafir. Yang kedua, orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kemudian yang ketiga yang kekal di dalam neraka itu adalah orang-orang musyrik yang menduakan, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia muslim. Kalau dia mempersekutukan Allah, maka dihapus seluruh amal-amalnya. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an, iya. Walau asyraku la yahbatanna amaluhum. Kalau mereka melakukan kesyirikan, kami hapus amalan mereka. Jadi amalan kita itu dikali 0. Salat ta, puasa ta, zikir ta, sedekah, haji, umrah, seluruh kebaikan yang kita amalkan dihapus dikali 0 oleh Allah kalau seorang hamba itu melakukan kesyirikan. Makanya ini kesyirikan itu adalah merupakan amalan yang penghancur luar biasa. Makanya kita harus kaji juga ilmu tauhid, membersihkan akidah dari noda-noda kesyirikan. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal ini kita lakukan, kata Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan, dan bukan hanya ampunan. Setelah ampunan, mereka diberikan pahala yang besar. Dengan pahala yang besar itu terangkat kedudukannya di surga. Kedudukan di surga itu bertingkat-tingkat, Bapak Ibu. Kenapa ada istilah surga yang paling rendah, ada surga yang setingkat lebih tinggi, bahkan ada surga yang paling tinggi. Kenapa mesti surga itu bertingkat-tingkat? Karena mujahadahnya orang dalam beriman dan beramal saleh berbeda-beda. Perjuangannya orang berbeda-beda. Ada orang yang biasa-biasa, tetap dia kerjakan ibadah, tapi biasa-biasa saja. Ya, santai, enjoy, biasa saja. Ada orang beribadah lebih kencang. Ada juga orang beribadah luar biasa sekali, tidak ada yang dilewatkan. Salat tahajud, salat berjamaah, ya, zikir, membaca Al-Quran, tidak ketinggalan ketika misalnya diajak untuk bersedekah, berimpak, membangun masjid, ya, berpartisipasi dalam pembangunan pondok pesantren. Pokoknya tidak ada dilepas, dan semuanya dia kerjakan ikhlas karena Allah. Maka wajar dan pantas kalau kedudukannya di surga juga tinggi. Ada juga orang mukmin biasa-biasa saja dalam beramal, tetapi dia juga masuk ke dalam surga, maka diberilah surga yang paling rendah. Iya. Makanya dikatakan di sini, di samping diberikan ampunan, akan diberikan juga pahala yang besar. Siapa itu yang disebutkan tadi? Salah satu di antaranya adalah wazakirina wazakirat, laki-laki yang berzikir dan perempuan yang berzikir. Makanya Masya Allah, luar biasa sekali nih zikir ini. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam hadis riwayat Muslim. Iya. Bahkan dikatakan di sini, lianna aqulu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ilayya mimma tala'atta alaihi syams. Iya. Ahabba ila mimma tala'atta alaihi syams. Sungguh aku membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Semua orang berharap terbitnya matahari, betul? Kita berharap datangnya siang setelah malam berlalu. Tetapi dengan membaca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka itu jauh lebih utama, jauh lebih mulia daripada hanya sekedar menunggu terbitnya matahari. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekarang sudah jam 5:16. Mungkin ibu-ibu mau memasak atau sudah memasak sebelum hadir di halaqah ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sehingga kita lebih gencar lagi, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berjanji kepada diri kita sendiri bahwa semakin mulia seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah semakin kencang zikirnya. Semakin kencang zikir tak, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kencang zikir tak, istiqomah dalam berzikir, maka kita akan semakin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita memperbanyak lagi zikir, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ada kekurangan dalam penyampaian ini, saya menyampaikan permohonan maaf. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau jauh, Ustaz.